Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah salah satu komponen listrik yang mempunyai fungsi menyimpan energi. Nah, ini Pak Win sudah memberikan satu buah contoh, yaitu kapasitor polar. Kapasitor polar itu adalah kapasitor yang mempunyai kutub tertentu. Nah, di sini ada tanda minus. Berarti ujung atau kawat yang Pak Win tanda ini adalah kawat berpolaritas negatif. Berarti satunya adalah kawat yang berpolaritas positif. Maka jangan kaget kalau kalian melihat ataupun mendapati suatu kapasitor jenis ini, maka di badan kapasitor tersebut tidak akan pernah ada tanda positif. Ini mohon bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita sampaikan di sini bahwa kapasitor itu mempunyai fungsi menyimpan energi, ya, menyimpan energi. Jadi jangan sampai keliru menjawabnya. Fungsi kapasitor itu menyimpan muatan, tidak, tapi fungsinya adalah menyimpan energi. Ini yang harus kalian garis bawahi. Tapi energi yang disimpan nanti dalam bentuk muatan listrik. Nah, kita sudah serangkaian membicarakan muatan listrik. Nah, ini simbolnya Q kecil atau Q besar. Nah, kapasitor yang paling sederhana ini terdiri dari dua buah konduktor yang berupa keping. Ya, nah di tengah-tengah keping ini nanti akan diisi bahan dielektrik atau bahan penyekat. Ya, nah ini Pak Win sajikan simbol-simbol kapasitor. Untuk yang sebelah kiri ini simbol non-polar, berarti tidak ada positif negatif. Maka kalau terpasang pada rangkaian terbalik nggak apa-apa. Yang tengah ini simbol kapasitor polar, polaritas. Berarti ada kutub positif, ada kutub negatif. Sedangkan yang kanan ini simbol untuk kapasitor yang bisa bernilai variasi. Maka disebut variabel kapasitor. Atau ada yang menyebut VARCO. Ya, VARCO itu singkatan dari variabel kondensator. Berikutnya, ini Pak Win juga sudah sajikan jenis-jenis kapasitor secara visual, ya, secara visual. Nah, sebelah kiri ini kapasitor keramik. Berarti ini terbuat dari keramik, sedangkan kapasitor kertas ini walaupun ini terbuat dari keramik juga luarnya, tapi di dalamnya penyekatnya nanti adalah kertas. Ini juga kapasitor mika, ya. Nah, sedangkan yang di tengah ini elko yang sudah Pak Win sajikan tadi di gambar awal, ini ada tanda negatifnya, ya. Ya, tidak ada tanda positif, maka ini dikenal juga dengan nama kapasitor elektrolit atau elko. Nah, yang sebelah kiri ini kapasitor variabel. Nah, ini tidak ada. Ya, ini keping-kepingnya banyak sekali. Ya, di tengah-tengahnya berarti ini udara. Maka ini mediumnya adalah udara atau keping di antara kepingnya adalah udara. Nah, kalian juga mengenal yang namanya kapasitor itu dalam bentuk yang lain. Yang lebih keren namanya disebut power bank. Nah, ini sudah ada tanda ya. Ini kalau di mobil-mobil itu untuk balapan tuh namanya apa? NOS gitu ya, NOS untuk mempercepat. Nah, ini fungsinya adalah supaya muatan itu keluar, supaya arus listrik itu tidak mengalami jeda. Ya, nah ini sudah ada tulisan 2 farad, di sini 2,5 farad. Nah, farad itu satuan dari kapasitas kapasitor. Berikutnya kita masuk ke pemahaman kapasitor itu sendiri. Nah, kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dinyatakan oleh besarnya kapasitas itu sendiri. Atau istilah lainnya ada yang nanti menyebut kapasitansi yang disimbolkan dengan lambang C. Nah, secara matematis kapasitor
itu kapasitasnya ya, kapasitas kapasitor itu didefinisikan sebagai perbandingan. Perbandingan apa? Antara muatan listrik Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua keping. Ya, kedua keping itu berarti nanti Pak Win juga gambarkan keping sejajar itu seperti apa. Tapi ini Pak Win sampaikan dulu rumus utama ya, rumus utama dari kapasitor, kapasitas kapasitor itu C sama dengan Q per V. Nah, kalian bisa bolak-balik ini rumusnya ya. Bisa nanti kamu tulis menjadi Q sama dengan CV. Nah, boleh juga diganti V sama dengan Q per C. Nah, ini harus kalian kuasai untuk perubahan-perubahan ini. Nah, satuan dari kapasitas kapasitor adalah farad. Nah, 1 farad itu setara dengan 1 kolom per volt. Nah, ini Q itu kolom, V itu volt. Nah, meskipun di sini Pak Win tuliskan Q sama dengan CV atau C sama dengan Q per V, ya, bukan berarti kalau di sini C dan Q itu sebanding, maka kapasitas ini akan semakin besar, ya. C itu semakin besar jika muatannya itu semakin banyak. Wah, ini tidak berlaku ya, ini tidak berlaku. Ini tidak bisa diartikan secara fisik seperti itu. Karena kapasitas itu sudah mempunyai nilai tertentu. Misalnya tangki bensin pada motor, itu kapasitasnya sudah tertentu. Kalau kapasitasnya 4 liter, diisi bensin ya mampunya 4 liter. Bukan berarti diisi bensin 5 liter, maka kapasitasnya menjadi 5 liter juga. Maka tolong betul-betul diperhatikan ini catatan yang sudah Pak Win tulis di sini. Ternyata yang namanya kapasitas itu bergantung pada bentuk geometri. Jadi bentuknya kapasitas itu. Kalau mohon maaf ya, bentuk kapasitor itu. Kalau kapasitornya besar, tentunya kapasitasnya besar. Ya, kalau kapasitor itu secara fisik bentuknya kecil, maka kapasitasnya tentu mempunyai nilai yang kecil. Nah, tolong itu betul-betul dicermati. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, ini ada kesalahan tulisan, ini kapasitor. Ini yang benar kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar ini terdiri dari 2 keping. Ya, pada saat ini berisi udara di antara keping itu. Berarti kalau berisi udara, dia berisi kondisi normal. Nah, kondisi normal, maka nanti kita akan mengenal istilah permitivitas ruang hampa. Nah, mohon betul-betul diingat, diperhatikan. Kapasitor itu akan berfungsi menyimpan muatan, ya, fungsinya itu menyimpan energi, tapi dalam bentuk muatan. Maka kapasitor itu berfungsi jika menyimpan muatannya itu kepingnya itu sejenis, positif semua, yang kiri, kanan juga sejenis, negatif semua. Jadi boleh dibulak-balik. Yang kanan positif semua boleh, yang kiri negatif semua boleh. Kalau di gambar ini yang kiri positif semua, yang kanan negatif semua. Ya, jadi tidak boleh satu keping terisi positif, negatif, terisi positif, negatif, tidak boleh. Yang keping kanan juga nggak boleh negatif, positif, nggak boleh. Itu artinya nanti kapasitor tidak berfungsi. Berarti kalau kapasitor tidak berfungsi ya dilepas atau dihilangkan saja dalam suatu rangkaian. Itu mohon dicermati. Nah, ingat kita punya rumus hukum Gauss ini. Flux listrik sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kita tahu ini menembusnya medan listrik di antara keping ini ada medan listrik karena ini sebelah kiri jari muatan sumber positif, maka keluar menuju negatif, ya. Ini tegak lurus ya dengan bidang. Berarti sejajar garis normal, maka nilai cos theta-nya adalah 1.
Nah, kalau nilai cos θ-nya sama dengan 1, maka kita peroleh rumusnya ini. Ya. Q atau muatan sama dengan E kali A kalikan epsilon 0. Dan ini ada rumus yang kalian ingat, V sama dengan E kali D. Kalau kemarin Pak Win nulisnya bukan VED, tapi V sama dengan E kali R. Ya. Nah, R itu jarak, maka pada kapasitor ini keping-kepingnya berjarak D, bisa jarak pisahnya. Maka R-nya diganti D. Nah, sekarang dua rumus ini kita gabung. Nah, dua rumus yang tadi kita gabung dengan rumus utama dari C sama dengan Q per V ini. Ya, sehingga C, kapasitas kapasitor keping sejajar adalah Q-nya tadi kan E kali A epsilon 0. V-nya itu ED, maka E-nya kita hilangkan, coretnya. Maka diperoleh sekarang persamaan kapasitas kapasitor untuk keping sejajar dengan media atau bahan di antara keping adalah udara. Nah, udara, yaitu nilainya ini, berarti saya tulis lengkap, ini C udara adalah epsilon 0 A per D. Nah, bagaimana kalau ruang di antara keping itu diisi bahan? Maka tentunya adalah C bahan sama dengan E kali A bagi D. Ya. Nah, E ini adalah permitivitas bahan, punya hubungan E sama dengan ER kali E0. Kita lanjut. Nah, karena itu permitivitas bahan itu ER kali E0, maka diperoleh hubungan. Nah, hubungan kok jadi C bahan sama dengan ER kali C? Karena kita bandingkan, ya kita bandingkan tadi. Kalau C bahan, ya itu kan ER kali E0 A per D. Kita bandingkan dengan C di udara, maaf ya, C dengan konstanta di elektrum atau bahan di antara keping itu udara, maka epsilon 0 A per D. Nah, ini epsilon 0-nya hilang, A-nya juga hilang, D-nya juga hilang. Akhirnya diperoleh apa? CB sama dengan ER kali CU. Nah, ini akhirnya bentuk yang sederhana ini. Ya, nah ini pindahan dari sini aja diperbesar. Maka kalau begitu, ini mirip yang kemarin pada saat membicarakan gaya kolom, di mana gaya kolom itu kalau F di bahan itu adalah F di udara bagi ER. Nah, ini diseperkan, kalau ini dikalikan, tinggal ngalikan. Nah, berikutnya, nah sekarang energi kapasitor. Nah, energi kapasitor ini kita peroleh dari rumus awalnya ini. Rumus utama ini C sama dengan Q per V. Nah, kalau kita buat grafik hubungan antara Q dan V, nah ini Q yang sumbu horizontal, V itu sumbu vertikal, maka antara Q dan V ini terjadi ini berbanding lurus sehingga terjadi grafik yang linier. Nah, ini nilainya jadi seperti C. Ya. Nah, usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial delta V, ini masih ingat, ini kemarin rumus untuk usaha itu W sama dengan Q kali delta V. Nah, kalau misalnya delta V itu diambil yang rata-rata, berarti mulanya V itu 0, berakhir dengan V, maka rata-ratanya tentunya 0 tambah V dibagi 2, berarti rata-ratanya adalah setengah V. Nah, akibatnya energi untuk kapasitor itu ini dimasukkan ke sini. Nah, maka diperoleh energi kapasitor adalah setengah QV. Ya, W itu setengah QV. Q muatan, V potensial. Nah, kalau rumus utama C itu adalah
Q per V, kita terapkan pada rumus ini. Misalnya Q diganti dengan CV, berarti otomatis ini jadi Q sama dengan CV. Ya, maka kalau Q diganti dengan CV, akhirnya rumusnya berubah jadi ini. Tapi kalau yang diganti V, ya, berarti V-nya itu sama dengan Q per C, ya, maka rumusnya berubah jadi ini. Berarti ada 3 rumus yang harus kalian kuasai untuk energi potensial kapasitor, yaitu 1, 2, dan 3. Itu ya. Oke. Baik, kalau bisa dipahami. Nah, untuk hari ini materi kita sampai energi kapasitor lebih dahulu. Nah, ini jangan lupa iklannya ya. Pokoknya silahkan di like dan subscribe. Nah, ini seperti YouTuber yang lain, caranya apa? Pesannya seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.